Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang persamaan diferensial. Sebelumnya, perkenalkan saya Leni Agustin, NIM 19.600.039. Nah, di video ini ada beberapa materi persamaan diferensial. Antara lain yaitu di persamaan diferensial itu ada yang namanya persamaan diferensial tunggal, kemudian terbagi menjadi ada yang pertama adalah orde 1. Nah, di orde 1 ini juga ada beberapa macam persamaan diferensial. Yang pertama adalah persamaan diferensial dapat dipisah. Di video ini saya akan menjelaskan bentuk umum, cara penyelesaian, dan juga contohnya. Nah, kemudian yang kedua persamaan diferensial eksak, yang ketiga adalah persamaan diferensial non eksak, yang keempat adalah persamaan diferensial linear metode Bernoulli, dan yang kelima adalah persamaan linear metode Lagrange. Nah, dari kelima materi ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk umumnya, bagaimana syaratnya, bagaimana metode penyelesaiannya, serta contoh soalnya supaya kita lebih paham mengenai persamaan diferensial ini. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu persamaan diferensial dapat dipisah. Nah, di sini bentuk umum dari persamaan diferensial dapat dipisah yaitu M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial dapat dipisah. Kemudian syaratnya yaitu Mx dx ditambah Ny ds sama dengan 0. Ny dy sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan syarat dari persamaan diferensial dapat dipisah. Kemudian solusi umumnya yaitu y sama dengan fx. Nah, jadi itu dia tadi bentuk umum, syarat, dan solusi umum. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengerjakan persamaan diferensial dapat dipisah? Yaitu di sini saya sudah sudah merangkum bagaimana konsep penyelesaian soalnya. Yang pertama kita harus mengubah soal dulu ke dalam bentuk umum. Nah, di mana bentuk umumnya seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita pisahkan unsur x dan y. Karena di sini ada dua unsur, ada unsur x dan y. Nah, itu kita pisahkan. Kemudian setelah kita pisahkan, yang ketiga adalah diintegralkan. Nah, kemudian yang terakhir, selesaikan secara sistematis sampai menuju solusi umum Y. Nah, maksudnya setelah kita integralkan, kita harus menyelesaikannya sampai menemukan solusi umum ini, yaitu Y sama dengan Fx. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal dari PD dapat dipisah. Soalnya yaitu 1 dy per dx sama dengan y kuadrat ditambah xy kuadrat per x pangkat 2y dikurang x pangkat 2. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu antara dy dengan dx seperti di bawah ini. Sehingga menjadi dy per y kuadrat ditambah xy kuadrat sama dengan dx per x kuadrat y dikurang x pangkat 2. Nah, seperti yang ini. Selanjutnya kita bentuk ke bentuk umum dari PD dapat dipisah, yaitu dy dikurang x y pangkat 2 ditambah xy pangkat 2 dikurang dengan dx per x pangkat 2y dikurang x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, agar x pangkat 2 dan y pangkat 2 lebih mudah kita mengerjakannya, di sini kita akan mengeluarkannya. Sehingga ketika y pangkat 2 dikeluarkan, itu menjadi dy per y pangkat 2 dalam kurung 1 ditambah x dikurang, kemudian x pangkat 2 juga dikeluarkan, sehingga menjadi dx
per X pangkat 2 dalam kurung Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kali dengan 1 per 1 ditambah X dikali dengan Y dikurang 1. Nah, seperti di penyebutnya ini. Sehingga menghasilkan Y dikurang 1 per Y kuadrat DY dikurang 1 ditambah X per X pangkat 2 dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, yaitu integral Y dikurang 1 per Y pangkat 2 dy dikurang dengan integral 1 ditambah X per X kuadrat dx sama dengan integral 0. Dan hasil dari integral ini adalah ln Y, ini ln Y ditambah Y pangkat minus 1 ditambah C1 ditambah X pangkat minus 1 dikurang ln X ditambah C2 sama dengan ln C3. Nah, setelah seperti ini masing-masing kita kumpulkan sesamanya. Sehingga menjadi ln Y dikurang ln X ditambah Y pangkat minus 1 ditambah C1 ditambah X pangkat minus 1 ditambah C2 sama dengan ln C3. Nah, sehingga hasilnya adalah ln Y dikurang ln X ditambah Y pangkat minus 1 ditambah C1 ditambah X pangkat minus 1 ditambah C2 sama dengan ln C3. Nah, selanjutnya ln Y dikurang ln X itu bisa kita ubah menjadi ln Y per X. Ln Y per X sama dengan ln D kurang Y pangkat minus 1 dikurang X pangkat minus 1. Nah, kenapa di sini kita ubah menjadi D? Karena di sini kan ada C1, C2, dan C3. Nah, ini kan sebagai konstanta, jadi bisa juga kita ubah sebagai D. Nah, selanjutnya di sini kita menghilangkan ln-nya karena di sini tidak terdapat ln, dan di samping Y pangkat minus 1 kita tambahkan E dengan di samping X pangkat minus 1. Sehingga menjadi Y per X sama dengan D per E pangkat Y pangkat minus 1 dikali dengan E X pangkat minus 1. Nah, selanjutnya penyebut yang minus 1 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran sehingga menjadi Y sama dengan dx per E pangkat 1 per Y dikali E pangkat 1 per X. Nah, jadi ini adalah solusi umum dari soal yang pertama. Nah, selanjutnya adalah persamaan diferensial eksak. Di sini juga sama, ada bentuk umum dari persamaan diferensial eksak. Bentuk umumnya yaitu M dalam kurung XY dx ditambah N XY dy sama dengan 0. Nah, syaratnya dari persamaan diferensial eksak yaitu do M kali X, Y per do Y sama dengan do N X, Y do X. Nah, jadi ini adalah syarat dari persamaan diferensial eksak. Kemudian solusi umumnya yaitu fxy sama dengan fx. Nah, maksudnya kapan sih dia bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial? Jadi dia bisa dikatakan persamaan diferensial ketika fxy sama dengan fx. Oke, sama seperti tadi saya sudah mengonsep metode penyelesaian dari persamaan diferensial. Yang pertama yaitu kita ubah dulu dalam bentuk umum. Nah, seperti yang ini kita ubah dalam bentuk umum. Kemudian yang kedua kita tentukan nilai mxy dan nxy. Jadi artinya kita menentukan yang mana nilai m dan yang mana nilai n. Nah, kemudian yang ketiga kita buktikan apakah soal tersebut itu memenuhi syarat dari eksak seperti ini. Nah, jadi kita buktikan apakah dia memenuhi syarat eksak. Nah, kalau misalnya dia memenuhi syarat eksak,
berarti dia persamaan diferensial eksak dan kita bisa melanjutkan ke penyelesaian selanjutnya. Namun beda lagi kalau dia tidak eksak, itu dikatakan dengan persamaan diferensial non eksak. Tapi di sini kita bahas yang eksak dulu. Kemudian yang keempat adalah tentukan salah satu unsur yang ingin dianggap konstan, x atau y. Jadi kita tentukan x-nya dulu yang konstan atau y-nya. Di sini terserah dari kita mau x-nya duluan atau y-nya duluan, sama saja. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kita cari nilai f(x,y) sama dengan mx, y dx ditambah cy. Nah, kemudian kita cari nilai do f x, y per do y sama dengan nx, y untuk mencari nilai cy. Nah, jadi kita cari nilai cy. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah kita substitusi nilai cy ke nilai fxy. Nah, jadi kita substitusi kalau kita udah dapat nilai cy-nya. Nah, kemudian yang terakhir, maka akan diperoleh solusi umum persamaan diferensial eksak. Nah, jadi kita bisa dikatakan selesai mengerjakan soal ini ketika kita sudah mendapatkan solusi umum ini, fxy sama dengan fx. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, jadi ini adalah contoh soal dari persamaan diferensial eksak. Nomor 1, soalnya yaitu 6x ditambah y kuadrat dx ditambah 2xy dikurang 3y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, setelah kita mempunyai soal ini, cara yang pertama kita tentukan dulu m dan n-nya ya. Nah, jadi m dan n-nya itu saya ambil ini sebagai m dan saya ambil ini sebagai n. Nah, jadi ini sudah termasuk bentuk umum dari persamaan diferensial eksak. Nah, kita cari dulu apakah dia sudah memenuhi syarat eksak. Nah, syarat eksak yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, kita ganti do m-nya ini, kan ini tadi kita misalkan sebagai m. Nah, jadi do m kita masukkan m ini ke 6x ditambah y kuadrat per do y sesuai dengan di sini. Kemudian yang ini do n. Nah, jadi n-nya kita ganti sebagai yang ini. Jadi do 2x dikurang 3y kuadrat per do x. Nah, kemudian ini kita integralkan menjadi 2y sama dengan 2y. Nah, jadi ini 6x tidak mengandung unsur y, jadi kita hiraukan saja karena tidak mengandung unsur x. Kemudian y kuadrat jika diintegralkan menjadi 2y, kemudian 2xy menjadi 2y, kemudian 3y kuadrat. Nah, jadi ini hasilnya 2y sama dengan 2y. Nah, jadi ini adalah terpenuhi sebagai syarat eksak. Nah, kalau sudah terpenuhi, kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu menganggap x dan y sebagai konstan. Nah, di sini saya anggap y dulu sebagai konstan. Jadi, solusi umumnya yaitu fx, y sama dengan integral m xy dx ditambah cy. Nah, m-nya ini kita ganti sebagai yang ini, 6x ditambah y kuadrat dx ditambah cy. Nah, ini kita integralkan 6x menjadi 3x kuadrat, kemudian xy kuadrat ditambah cy. Jadi, ini adalah hasil integralnya. Kemudian, do f x, y per do y sama dengan nx, y. Nah, jadi di sini kita ganti hasil dari ini tadi. Nah, ini kan f x, y. Nah, kita ganti ke sini. Jadi, do dalam kurun 3x ditambah xy kuadrat ditambah cy per do y sama dengan nx, y. Nah, di sini kita integralkan lagi menjadi 2xy ditambah c aksen y sama dengan 2xy dikurang 3y kuadrat. Nah, ini adalah n yang kita misalkan tadi seperti ini. Selanjutnya 2xy dengan 2xy kita coret sehingga tinggal c aksen y sama dengan minus 3y kuadrat. Nah, jadi cy sama dengan integral minus 3y kuadrat
dy. Jadi CY sama dengan minus Y pangkat 3 ditambah D. Ini adalah hasil diturunkan, diintegralkan. Nah, sehingga fxy sama dengan 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah cy, hasil dari ini tadi. Sehingga cy-nya sudah bisa kita ubah menjadi minus y pangkat 3 tambah D, karena sudah kita dapat cy-nya. Jadi solusi umum atau yang terakhir adalah fxy sama dengan 3x kuadrat ditambah xy kuadrat dikurangi y pangkat 3 ditambah D. Nah, jadi ini adalah cara yang pertama ketika y dianggap konstan. Kemudian yang kedua adalah jika kita menganggap x sebagai konstan. Oke, lanjut. Jadi fx, y sama dengan integral n x, y dy ditambah dengan cx. Nah, integral 2xy dikurang 3y kuadrat dy ditambah cx. Nah, jadi ini diambil dari nilai n yang kita misalkan tadi. Nah, setelah itu hasilnya adalah xy kuadrat dikurangi y pangkat 3 ditambah cx. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, selanjutnya lagi kita masukkan do f x, y per do x sama dengan mx, y. Nah, di sini kita ganti nilai f x, y menjadi seperti ini, yaitu do xy kuadrat dikurangi y pangkat 3 ditambah cx per do x sama dengan mx, y. Nah, hasilnya adalah y kuadrat ditambah c aksen x. Nah, kita masukkan nilai m yang dimisalkan tadi di awal, yaitu 6x ditambah y kuadrat. Nah, ini y kuadrat dengan y kuadrat bisa kita coret, jadi sisa c aksen sama dengan 6x. Nah, di sini sisa cx, jadi ruas sebelah kanan kita diferensial. Maaf, salah, diintegralkan menjadi 6x dx. Nah, ketika di sini cx dengan 3x kuadrat ditambah d. Jadi fx, y sama dengan xy kuadrat sesuai tadi dengan di sini. Xy kuadrat dikurangi pangkat 3 ditambah cx menjadi xy kuadrat dikurangi pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah d. Nah, jadi itu dia tadi contoh soal dari persamaan diferensial eksak. Oke, selanjutnya adalah persamaan diferensial non eksak. Nah, tadi kan yang pertama persamaan diferensial eksak, sekarang persamaan diferensial non eksak. Bentuk umumnya yaitu sama, yaitu m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, di sini jika do m x, y per do y tidak sama dengan do n x, y per do x, maka bentuk umum dari non eksak yaitu mu m x, y dx ditambah do n x, y dy sama dengan 0. Nah, solusi umumnya juga sama dengan persamaan diferensial eksak dengan non eksak, yaitu f x, y sama dengan fx. Oke, di sini juga saya sudah merangkum konsep penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita ubah soal ke dalam bentuk umum sama tadi. Kemudian yang kedua kita tentukan nilai m dan n. Kemudian yang ketiga kita buktikan apakah soal tersebut memenuhi syarat eksak. Nah, kalau semisalnya dia tidak sama, berarti dia termasuk persamaan diferensial non eksak. Tapi kalau misalnya di sini sama, berarti dia persamaan diferensial eksak. Kemudian yang keempat, jika dia tidak sama atau persamaan diferensial non eksak, langkah keempat yaitu kita tentukan nilai mu. Nah, kemudian yang kelima, kita substitusi nilai mu ke bentuk umum non eksak. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai mu, kita substitusi ke bentuk umum non eksak yang seperti ini.
Kemudian yang keenam adalah kita mencari nilai do P X, Y per do Y sama dengan do Q per X, Y per do X untuk membuktikan bahwa persamaan itu eksak. Nah, jadi di persamaan diferensial non eksak ini sebenarnya kita harus mengubahnya dulu ke persamaan diferensial eksak. Selanjutnya kita lanjut ke konsep yang seperti dengan PD eksak tadi. Oke, next. Di persamaan diferensial non eksak ini ada yang namanya faktor integritas. Faktor integritasnya itu ada 6. Oke, yang pertama, jika do M per do Y dikurang do N per do X per N, maka dia menghasilkan fungsi X saja. Maka mu sama dengan mu X. Kemudian yang kedua adalah jika do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan minus M, fungsi F saja itu, maka mu itu sama dengan mu Y. Kemudian yang ketiga adalah do M per do Y dikurang do N per do X per YN dikurang XM fungsi XY, maka mu sama dengan mu XY. Kemudian yang keempat adalah do M per do Y dikurang do N per do X per N kurang M fungsi X tambah Y saja, maka mu sama dengan mu X ditambah Y. Yang kelima adalah do M jika do M per do Y dikurang do N per do X per N tambah M sama dengan fungsi X dikurang Y saja, maka mu itu adalah mu dalam kurung X kurang Y. Nah, selanjutnya jika do M per do Y dikurang do N per do X per 2XN dikurang 2YM sama dengan fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat saja, maka mu sama dengan mu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sebelum kita ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa dari fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi yang pertama adalah 1, mu sama dengan mu X. Nah, pertama-tama di sini kita misalkan dulu. Misalkan Z sama dengan X. Nah, kemudian kita turunkan sehingga Z per X sama dengan 1 dan Z per Y sama dengan 0. Kenapa di sini 1? Karena di sini tadi Z itu sama dengan X sehingga memuat nilai X, sehingga jika diturunkan itu sama dengan 1. Nah, kalau di sini kenapa bisa 0? Karena Z per Y sama dengan 0. Nah, di sini tadi kita misalkan itu tidak memuat nilai Y. Nah, sehingga di sini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke aturan rantai karena di sini kita menggunakan aturan rantai, yaitu do U per do X sama dengan do U per do Z dikali dengan do Z per do X sama dengan do U per do Z dikali 1. Kenapa di 1? Karena kita ganti nilai dari do Z per do X. Jawabannya 1, sehingga do U per do Z dikali 1 itu hasilnya adalah do U per do Z. Kemudian selanjutnya adalah do U per do Y sama dengan do U per do Z dikali dengan do Z per do Y. Di sini ya, do Z per do Y. Nah, sehingga sama dengan do U per do Z. Nah, di sini kita ganti lagi dengan nilai do Z per do Y sama dengan 0, sehingga di sini kita kali 0. Nah, jadi do U per do Z dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita beralih ke bentuk umum persamaan diferensial eksak.
Maaf ya guys, karena ini sangat sensitif. Oke, jadi bentuk umum persamaan diferensial eksak adalah mu m x, y dx ditambah dengan mu n x, y dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika do dalam kurung mu m per do y sama dengan do mu n per do x, maka ini adalah bentuk eksak. Nah, selanjutnya kita menggunakan aturan perkalian sehingga menjadi mu do m per do y ditambah m do mu per do y sama dengan mu do n per do x ditambah dengan n do mu per do x. Nah, selanjutnya kita beralih di sini. Kenapa seperti ini? Karena nilai mu kita kumpulkan dan ini juga kita kumpulkan. Di sini antara ini dengan ini kita satukan sehingga menjadi mu dalam kurung do m per do y dikurang do n per do x sama dengan n seperti yang ini, n do mu per do x dikurang dengan m kali 0. Nah, jadi m itu kita pindah ruaskan karena awalnya dia di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Dan kenapa dikali 0? Karena itu sesuai dengan aturan perkalian. Nah, setelah itu kita masukkan nilai. Tapi di sini dulu kita kan di sini kan di atas tadi m kali 0. Nah, jadi kalau dikali 0 hasilnya 0 kan. Nah, jadi kita tinggal tulis lagi di bawah mu dalam kurung do m per do y dikurang do n per do x sama dengan n do u per do z. Nah, selanjutnya di sini kenapa bisa seperti ini, do m per do y dikurang do n per do x per n dz sama dengan do u per mu. Karena di sini kita kali semuanya dengan 1 per mu n sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas ini di mana sehingga menjadi integral do u per mu sama dengan integral do m per do y dikurang do n per do x per n do z. Nah, sehingga hasil integralnya adalah ln mu sama dengan integral do m per do y dikurang dengan do n per do x per n do z. Nah, selanjutnya kita kita hilangkan ln. Nah, jadi di sini tinggal mu. Nah, di sini kan tidak ada ln. Nah, jadi berubah menjadi integral do m per do y dikurang do n per x per n do z. Nah, jadi ini dia pembuktian rumus dari mu sama dengan mu x. Nah, selanjutnya adalah fungsi integrasi yang kedua, yaitu mu sama dengan mu y. Nah, di sini kita misalkan z sama dengan y. Sehingga kita turunkan menjadi do z per do x sama dengan 0. Kemudian do z per do y sama dengan 1. Nah, kenapa di sini 0? Karena di pemisalan ini z sama dengan y tidak mengandung unsur y, sehingga ketika diturunkan menghasilkan nilai 0. Nah, kemudian kenapa di sini 1? Karena misal z sama dengan y, jika diturunkan itu sama dengan 1. Y diturunkan ya, jadi dia memuat nilai y sehingga menghasilkan nilai 1. Oke, selanjutnya do u per do x sama dengan do u per do z dikali dengan do z per do x sama dengan do u per do z
dikali 0. Kenapa dikali 0? Karena kita ganti nilai dari do Z per do X sesuai dengan ini tadi. Jadi kita ganti 0. Sehingga do U per do Z dikali dengan 0, jawabannya 0. Nah, kemudian do U per do Y sama dengan do U per do Z dikali dengan do U per do Y. Nah, sama dengan do U per do Z dikali dengan 1. Kenapa dikali 1? Karena kita ganti nilai dari do Z per do Y. Di sini do Z per do Y ya. Nah, jadi dikali dengan 1 sehingga do U per do Z dikali 1 hasilnya do U per do Z. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk umum dari persamaan diferensial eksak. Nah, di sini bentuk umumnya yaitu mu m dalam kurung x, y dx ditambah dengan mu n x, y dy sama dengan 0. Nah, sama dengan di awal tadi, kita turunkan terhadap y dan x sehingga menghasilkan do mu m per do y sama dengan do mu n per do x. Nah, sama tadi kita juga menggunakan aturan perkalian, yaitu V aksen dikali U tambah U aksen dikali V. Nah, sehingga menghasilkan mu do m per do y ditambah dengan m do mu per do y sama dengan mu do n per do x ditambah n do mu per do x. Nah, selanjutnya sama kita kelompokkan dengan sesama unsur yang sama yaitu mu. Nah, di sini kita keluarkan mu-nya sehingga dalam kurung itu sisa do m per do y dikurang do n per do x sama dengan n dan m kita kumpulkan jadi n do mu per do x dikurang. Kenapa di sini kurang? Karena m ini pindah ruas, yang semulanya dia positif, jadi ketika pindah ruas dia negatif menjadi m do mu per do y. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai sehingga mu dalam kurung do m per do y dikurang do n per do x sama dengan n dikali 0. Kenapa di sini 0? Karena di sini kan n do mu per do x. Nah, sedangkan di sini tadi sudah kita cari bahwa do mu per do x itu hasilnya 0. Jadi di sini kita ubah menjadi 0 sehingga n dikali 0 kemudian dikurang m do mu per do y. Nah, selanjutnya mu dalam kurung do m per do y dikurang do n per do x sama dengan minus m do mu per do y. Nah, karena di sini kan n kali 0 itu kan 0, jadi habis. Jadi di sini sisa minus m do mu per do y. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu do m per do y dikurang do n per do x dikurang minus m do z sama dengan do u per mu. Nah, kemudian kita integralkan jadi do u per mu sama dengan integral do m per do y dikurang do n per do x per minus m do z. Nah, hasilnya adalah
ln mu sama dengan integral do m per do y dikurang do n per do x per m do z. Nah, di sini kan ada ln, tapi di sebelah sini tidak ada ln. Nah, jadi di sini sisa mu dan di sini ada e karena di sini tidak mengandung ln. Sehingga jawabannya atau pembuktiannya yaitu mu sama dengan e pangkat integral do m per do y dikurang do n per do x per minus m do z. Nah, jadi ini adalah fungsi integrasi yang kedua, yaitu mu sama dengan mu y. Nah, selanjutnya faktor integrasi yang ketiga, yaitu mu sama dengan mu x y. Nah, sama dengan tadi kita misalkan z sama dengan x y. Nah, kemudian kita turunkan sehingga do z per do x sama dengan y karena di sini mengandung nilai x y. Maaf. Nah, kemudian do z per do y sama dengan x karena di sini juga mengandung nilai unsur x dan y. Nah, kemudian di sini kita juga memakai aturan rantai sehingga do u per do x sama dengan do u per do z kita kali do z per do x sehingga sama dengan do u per do z dikali y. Nah, kenapa di sini y? Karena kita ubah nilai dari do z per do x. Ini yang kita ubah. Kan tadi sudah dikatakan bahwa nilai dari do z per do x itu sama dengan y. Nah, jadi kita kali dengan y. Sehingga do u per do z dikali y hasilnya adalah y do u per do z. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu do u per do y sama dengan do u per do z dikali do u per do y. Nah, sama dengan do u per do z dikali x. Kenapa di sini x? Karena kita ganti do z per do y. Maaf, di sini salah pengetikan. Seharusnya di sini do z per do y. Nah, kita ganti hasilnya x. Sehingga do u per do z dikali x hasilnya adalah x do u per do z. Selanjutnya kita masuk ke bentuk umum persamaan diferensial eksak. Bentuk umumnya yaitu mu m x, y dx ditambah mu n x, y dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya do dalam kurung mu m per do y sama dengan do mu n per do x. Sama, kita menggunakan juga aturan perkalian sehingga menghasilkan mu do m per do y ditambah m do mu per do y sama dengan mu do n per do x ditambah n do mu per do x. Nah, selanjutnya kita kumpulkan sesama unsur yaitu mu. Nah, di sini mu kita keluarkan sehingga hasilnya mu dalam kurung do m per do y dikurang do n per do x.
sama dengan N dengan M kita kumpulkan di ruas sebelah kanan, sehingga N do mu per do X dikurang M do mu per do Y. Kenapa di sini dikurang? Karena di sini kan awalnya dia positif. Nah, dia pindah ruas ke kanan sehingga dia berubah menjadi negatif. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Mu dalam kurung do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N dikali Y do U per do Z dikurang M dikali X do mu per do Y. Nah, jadi ini kita ganti nilainya sesuai dengan yang ini tadi. Oke, selanjutnya kita satukan N dengan M. Nah, sehingga menjadi mu dalam kurung do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N kali Y dikurang M kali X. Nah, jadi N dengan M ini kita satukan. Nah, karena kali do mu per do Y. Oke, setelah itu sama dengan sebelumnya tadi, do M per do Y dikurang do N per do X per N kali Y dikurang M kali X do Z sama dengan do mu per mu. Nah, selanjutnya kita integralkan menjadi integral do mu per mu sama dengan integral do M per do Y dikurang do N per do X per N kali Y dikurang M kali X do Z. Nah, setelah itu kita jadikan ln, sehingga hasilnya ln mu sama dengan integral do M per do Y dikurang do N per do X per N kali Y dikurang M kali X do Z. Nah, selanjutnya di sini kan tadi ada ln. Nah, di sini tidak ada ln, sehingga di sini tinggal mu sama dengan di sini kita berikan karena di sini tadi tidak ada ln, sehingga hasilnya yaitu mu sama dengan integral do M per do Y dikurang do N per do X per N kali Y dikurang M kali X do Z. Nah, untuk memahami pembuktian dari faktor integrasi di materi persamaan diferensial non eksak, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama itu 1 dikurang X kuadrat ditambah 2Y dx dikurang X dy sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah faktor integrasi yang pertama, yaitu mu x. Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu apakah dia memenuhi persyaratan eksak atau tidak. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial eksak yaitu do M x, y per do y sama dengan do N x, y per do x. Nah, selanjutnya kita ganti. Kita misalkan M dengan N, soalnya yang ini M dan ini N. Jadi kita ganti menjadi do dalam kurung 1 dikurang X kuadrat ditambah 2Y per do Y sama dengan do dalam kurung minus X per do X. Nah,
kita turunkan ini terhadap Y, hasilnya 2, dan yang kita misalkan N ini kita turunkan terhadap X, karena di sini mengandung X, jadi hasilnya -1. Sehingga soal ini tidak memenuhi syarat, karena 2 tidak sama dengan 1. Oke, ketika dia tidak memenuhi persyaratan eksak, maka kita ubah ke dari non eksak, yaitu mu dalam kurung do m per do y dikurang do n per do x sama dengan n do mu per do y. Selanjutnya kita masukkan nilai, yaitu mu 2 ditambah 1 dikurang minus x do mu per do z sama dengan minus 3 per x do z, ini kita kali, kemudian sama dengan do mu per mu. Nah, setelah itu kita integralkan. Jadi integral minus 3x do z sama dengan integral do mu per mu. Jadi tinggal diintegralkan saja dari sini ya. Nah, setelah itu kita hitung hasilnya sehingga menghasilkan minus 3 ln x sama dengan ln mu. Nah, jadi mu sama dengan x pangkat minus 3. Setelah kita mendapatkan nilai mu, kita mensubstitusi nilai mu ini ke persamaan eksak. Nah, di mana bentuk umumnya yaitu mu m x, y dx ditambah mu n x, y, dy sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai mu-nya, di mana nilai mu-nya tadi yaitu x pangkat minus 3. Nah, kita masukkan, jadi x pangkat minus 3, kemudian kita masukkan nilai m yang ini tadi soalnya, 1 dikurang x kuadrat, ditambah 2y dx, ditambah x pangkat minus 3, nilai mu, dikali minus x, nilai dari n tadi, dari soal, dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita satukan, x pangkat minus 3-nya kita kali masuk, sehingga menghasilkan nilai x pangkat minus 3, dikurang x pangkat minus 1, ditambah 2y x pangkat minus 3 dx, dikurang dengan x pangkat minus 2 dy sama dengan 0. Karena di sini kan minus 3. Nah, di sini kan pangkat 1. Jadi minus 3 tambah 1 minus 2. Jadi di sini minus 2. Oke. Selanjutnya do P sama dengan do Y sama dengan do Q per do X. Nah, kita ganti lagi nilai dari P, yaitu do dalam kurung X pangkat minus 3 dikurang X pangkat minus 1 ditambah 2YX minus 3. Nah, jadi ini kita misalkan sebagai P, sedangkan ini kita misalkan sebagai Q. Nah, lanjut per do Y sama dengan do Q, kita ganti nilainya do Q menjadi minus X pangkat 2 per do X. Nah, ini kita turunkan terhadap Y, karena ini tidak mengandung Y, jadi kita hiraukan saja, sehingga nilainya yaitu 2x pangkat minus 3 sama dengan 2x pangkat minus 3. Sehingga ini sudah memenuhi persyaratan eksak. Nah, kalau dia sudah memenuhi persyaratan eksak, selanjutnya kita mencari x dianggap konstan terlebih dahulu. Sebenarnya boleh y dianggap konstan atau x dianggap konstan, itu bisa saja ya, terserah dari teman-teman. Nah, kita mengingat kembali materi eksak, yaitu fx, y sama dengan integral qx y dy ditambah cx. Sebenarnya di sini bisa m ya, tapi kan karena tadi udah ada mn, jadi kita pakai pq. Oke, kita masukkan nilai q, yaitu sama dengan integral minus q pangkat minus 2 dy ditambah cx. Kita terhadap y, sehingga nilainya minus x pangkat minus 2y
ditambah Cx. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari fxy, kita ke bagian ini selanjutnya, yaitu do f x, y per do x sama dengan px, y. Nah, kita ganti nilai fx, y dengan yang ini tadi yang kita dapatkan, yaitu do dalam kurung minus x pangkat minus 2y ditambah cx per do x sama dengan px, y. Nah, ini kita kerjakan terhadap x, sehingga nilainya 2x pangkat minus 3c minus 3y ditambah c aksen x sama dengan nilai p kita ganti dengan hasil yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu x pangkat minus 3 dikurang x pangkat minus 1 ditambah 2yx pangkat minus 3. Di sini kita bisa coret 2x pangkat minus 3y dengan ini 2yx pangkat minus 3. Jadi tersisa c aksen x sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat minus 1. Sehingga kita integralkan, jadi aksennya sudah hilang. Nah, di sini integral x pangkat minus 3 dikurang x pangkat minus 1 dx. Nah, kita turunkan terhadap, kita integralkan. Nah, jadi cy sama dengan integral x pangkat minus 3, yaitu minus 1 per 2x pangkat minus 2 dikurang ln x ditambah d. Oke, di sini kita sudah mendapat nilai cy. Selanjutnya, sehingga fx, y sama dengan minus x pangkat minus 2y ditambah cx. Nah, di sini kita ganti nilai dari cx. Nah, di mana minus x pangkat minus 2y dikurang 1 per 2x pangkat minus 2 dikurang ln x ditambah d. Atau bisa juga ini kita kali dengan 2 supaya pernya hilang. Jadi 2x pangkat minus 2y ditambah 1 ditambah 2x pangkat 2 ln x sama dengan dx pangkat 2. Nah, jadi itu dia tadi salah satu contoh dari non-eksak yang berdasarkan faktor integrasi. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi persamaan diferensial linear metode Bernoulli. Oke, seperti biasa saya akan menunjukkan bentuk umum dan bagaimana cara menyelesaikan dari materi linear metode Bernoulli. Oke, bentuk umum dari materi ini adalah do y per do x ditambah px kali y sama dengan qx. Nah, bentuk solusinya yaitu y sama dengan 1 per sx dalam kurung integral x integral q dalam kurung x sx dx ditambah d per sx. Nah, jadi itu dia bentuk solusi dari persamaan diferensial linear metode Bernoulli. Nah, bagaimana cara menyelesaikan jika ada soal seperti metode Bernoulli? Jadi konsep penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita harus menentukan nilai dari px. Yang kedua, kita menentukan juga nilai dari sx. Yang ketiga, kita tentukan juga nilai qx. Nah, setelah kita mendapatkan nilai px, sx, dan qx, kita masukkan ke bentuk solusi umum metode Bernoulli. Nah, jadi ini cukup mudah ya, karena kita cuma menentukan nilai px, menentukan nilai sx, dan menentukan nilai qx. Setelah kita mendapatkannya, kita masukkan nilai tersebut ke bentuk solusi umum metode Bernoulli. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi dari metode Bernoulli. Oke, bentuk umumnya yaitu do y per do x
ditambah Px kali Y sama dengan Qx. Nah, ini merupakan non-homogen di mana Qx tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini kita anggap sebagai persamaan pertama dulu. Oke, selanjutnya kita ambil Y sama dengan U kali V. Nah, di mana dy per dx sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan yang kedua dan ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan yang pertama. Nah, ini kan tadi persamaan yang pertama. Oke. Nah, kita ambil persamaan yang kedua yaitu U aksen V ditambah V aksen U ditambah Px dikali UV sama dengan Qx. Nah, jadi ini kita substitusi ya persamaan kedua dan ketiga ke persamaan pertama. Sehingga hasilnya kita keluarkan V dalam kurung U aksen ditambah Px kali U ditambah V aksen U sama dengan Qx. Nah, syarat U aksen ditambah Px kali U sama dengan 0 ini dianggap homogen. Nah, kita misalkan sebagai persamaan keempat. Jadi, V dikali 0 ditambah V aksen U sama dengan Qx. Oke, selanjutnya jadi sisa V aksen U karena V kali 0 kan 0. Nah, jadi sisa V aksen U sama dengan Qx. Oke, kita anggap sebagai persamaan kelima. Nah, selanjutnya U aksen ditambah Px kali U sama dengan 0. Selanjutnya du per U ditambah Px kali U sama dengan 0. du per U sama dengan minus Px kali U. Kenapa di sini minus Px? Karena positif Px awalnya kan berada di ruas kiri, dia positif. Nah, kemudian dia pindah ke ruas kanan, dia berubah jadi negatif, sehingga di sini minus Px kali U. Nah, selanjutnya kita integralkan menjadi du per U sama dengan minus integral Px dikali U dx. Hasilnya adalah ln U per ln E pangkat minus integral Px U dx. Nah, jadi U sama dengan ln-nya kita matikan atau coret, jadi sisa U sama dengan E pangkat minus integral Px kali U dx. Nah, ini adalah persamaan yang keenam. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan 6 ke persamaan yang kelima, yaitu E pangkat minus integral Px U dx per dv per dx sama dengan Qx. Nah, jadi dv sama dengan Qx E pangkat integral Px U dx dikali dx. Nah, selanjutnya kita integralkan. Jadi integral dv sama dengan integral Qx E pangkat integral Px U dx dikali dx ditambah d. Nah, jadi hasilnya yaitu V sama dengan integral Qx E pangkat integral Px U dx dikali dx kali d. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang ketujuh. Oke, selanjutnya solusi persamaan diferensial. Nah, ini solusi umumnya ya. Nah, tadi kan solusi umumnya yaitu Y sama dengan UV. Nah, jadi kita ganti sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat minus integral Px kali U dx dalam kurung integral Qx E pangkat integral Px U dx dikali dx ditambah d. Nah, jadi ini tadi setelah kita ganti ya UV-nya. Nah, jika Sx sama dengan integral Px U dx,
maka Y sama dengan 1 per E integral Px udx integral Qx E pangkat integral Px udx dikali dx ditambah D. Sehingga Y sama dengan 1 per Sx dalam kurung integral Qx Sx dx ditambah D per Sx. Nah, jadi ini dia tadi solusi umum dari metode Bernoulli. Jadi ini termasuk pembuktiannya atau jalan dari solusi umumnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya supaya kita lebih mengerti ya. Nah, jadi di sini soal yang pertama yaitu dy per dx dikurang y per x sama dengan x. Nah, jadi sudah terlihat bahwa di sini px-nya sama dengan minus 1 per x. Karena kan tadi langkah yang pertama kita cari px-nya dulu. Nah, setelah itu kita sudah mendapat px-nya, selanjutnya kita cari sx. Di mana tadi sama dengan e pangkat integral px kali u dx. Nah, kita ganti px-nya. Px-nya kan minus 1 per x. Nah, jadi e pangkat minus integral 1x dx. Kenapa minus? Karena kan di sini minus. Ceritanya kita ganti px-nya. Jadi hasilnya yaitu e per e pangkat minus ln x. Nah, ini minusnya kita simpan ke belakang, jadi sama dengan e ln x pangkat minus 1. Hasilnya x pangkat minus 1, atau jika kita mau jadikan pecahan campuran yaitu 1 per x. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sx-nya juga. Selanjutnya kita mencari nilai dari qx. Qx sama dengan x. Nah, jadi y sesuai tadi dengan solusi umumnya, yaitu y sama dengan 1 per x kali integral x kali 1x dx ditambah d per x. Hasilnya yaitu x integral dx ditambah dx. Nah, jadi hasilnya yaitu x pangkat 2 ditambah dx. Nah, jadi ini dia salah satu contoh dari metode Bernoulli. Oke, selanjutnya adalah PD linear metode Lagrange. Nah, bentuk umumnya yaitu do y per do x ditambah px kali y sama dengan qx. Nah, solusi umumnya yaitu y sama dengan integral qx dikali e pangkat integral px dx dikali dx ditambah d dikali e pangkat minus integral px dx. Nah, seperti biasa saya akan memberikan langkah-langkah atau metode penyelesaian dari materi ini, yaitu yang pertama kita harus menentukan nilai px, yang kedua kita tentukan nilai qx, dan yang ketiga ketika kita sudah menentukan nilai px dan qx, kita masukkan nilai tersebut ke bentuk solusi umum metode Lagrange, yaitu seperti ini. Oke, selanjutnya baik, kita akan lanjut ke video kedua karena durasi dari video ini sudah sangat lama. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.